Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Joko di sini ya. Saya di RBW ya, teman-teman. Ini pondok kecilnya yang masih bergelut di dunia wallet. Tak usah risau lagi ya. Untuk menghilangkan rasa galau pada RBW apalagi pemula, yaitu jangan sekali melihat LMB. Yang kedua, perbaiki RBW-nya. Yang keempat, perawatan yang rutin. Yang kelima, selalu melihat atau mengontrol Twitter yang ada di dalam RBW. Nah, itu beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membudidayakan burung walet agar kita tidak galau berkepanjangan. Nah, bagi teman-teman atau pemula yang ingin membangun atau sudah membangun RBW, namun BW-nya masih kurang ya, atau masih tahap pembudidayaan dan burungnya masih keluar masuk, yang nginap baru 1-2 ekor, jangan galau dan jangan risau. Itu memang tahap prosesnya, apalagi di zaman sekarang teman-teman ya. Dan di dalam waktu dalam 1 tahun mungkin ada 100 atau lebih orang berbondong-bondong untuk membangun RBW, namun terkadang dia tidak memikirkan resiko dan keberhasilan dalam budidaya walet. Makanya di zaman sekarang ini teman-teman bermunculan konsultan atau ilmu-ilmu baru dalam ilmu walet. Tapi sebenarnya dari dulu sampai sekarang ilmu walet begitu-begitu aja, belum ada yang baku ya sampai sekarang. Maksudnya belum ada yang instan ya, masih baku semuanya ya. Itu didapat dari pengalaman kita tentang budidaya walet ini. Nah, untuk itu teman-teman, satu hal yang perlu paling mendasar untuk pemula membangun rumah walet ini, yaitu paling dikejar itu suara ya. Tapi bagi saya, suara adalah sebagai pendukung saja ya untuk keberhasilan. Tapi yang paling utama adalah RBW itu sendiri dan lokasinya. RBW itu apakah strategis atau RBW-nya sudah memenuhi syarat atau yang disukai burung walet. Namun itu yang paling susah ya sebenarnya untuk membudidayakan burung walet. Namun sebagian besar teman-teman banyak yang mengejar tentang suara. Bagi saya suara adalah semua yang diedit editor yang sudah yang di share itu, selagi suara itu tidak ada rasa suara ceklok atau suara stres yang ada dalam itu, bagus aja ya. Terkadang kita lupa ya, editor kadang membuat suara itu beberapa tipe ya, beberapa suara yang dimasukkan atau diselipkan dalam suara itu sendiri. Namun kadang ada dominan ya, dominan ada suara seperti suara birahi, suara inak, dan suara indukan. Jadi kadang 3 suara itu aja yang diselip-selipkan dalam satu sampel suara itu. Nah, ada juga yang memang khusus untuk suara birahi atau suara anakan atau campuran di dalam suara itu. Namun terkadang kita juga lupa ya teman-teman ya. Suara di sini kadang respon kan, kadang enggak. Nah, di sini kita perlu mengetahui bahwa burung walet ini perlu beberapa fase ya, yaitu ada namanya fase walet bertelur, walet mengeram, dan walet birahi. Dan walet sendiri itu ada saat-saatnya dia menetap di dalam gedung aja, jarang untuk keluar kecuali untuk mencari makan atau mencari makan anak-anaknya. Jadi terkadang ada satu suara yang kita pasang, responnya hari ini full respon, pokoknya mungkin kayak tawon lah yang ada di RBW, tapi tunggu 1 minggu atau 2 minggu
itu berangsur-angsur akan hilang burungnya, dan terkadang dalam waktu berapa bulan itu sama sekali tidak respon. Mengapa demikian teman-teman ya? Itu tadi teman ya. Dikala suara yang kita pasang itu musim birahi, berarti otomatis burung yang birahi akan pada datang ke RBW kita. Namun kadang berubah fase, berubah burungnya itu lagi ngeram, biar suara apapun teman-teman yang kita pasang di LMB, burung itu sungkan untuk merespon suara yang kita pasang di RBW. Terkadang di situ kita galau dan ingin mengganti suara yang kita pasang lagi. Nah, itu mulai awal dari kegalauan kita. Apabila kita mengambil kesimpulan seperti itu, maka itu akan terus menerus untuk mengganti suara dan akan kembali lagi ke suara yang pertama yang kita pasang di RBW waktu itu respon ya. Nah, itu belum tentu respon lagi teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman konsultan atau teman-teman pendahulu kita di dunia burung walet, jangan sering ganti SP kalau sudah respon di RBW-nya. Itu salah satunya, biarkanlah burung itu beradaptasi dan mengenal suara yang Anda kenal dan mengenal gedung yang Anda buat, biar burung itu bisa mengekspor keluar masuk, biarkan aja. Memang kerjaan seperti itu. Seandainya burung ini bisa kita pelihara atau bisa kita beli, ada yang jual, mungkin kita seperti saya atau teman-teman ada yang lain, kita tidak dapat apa-apa teman-teman ya. Nah, ini kan taunya burung liar ya, tidak bisa diperjualbelikan. Maunya aja dia mau menginap, ya alhamdulillah. Kalau tidak mau menginap, berarti ada yang salah pada RBW kita. Nah, di sini juga teman-teman saya sarankan jangan sama sekali mencari kesalahan-kesalahan yang ada pada gedungnya. Apabila burung sudah mau menginap atau sudah mau mengekspor di ruangan di RBW teman-teman, dipertahankan, coba diperhatikan sampai 2 atau 3 bulan ya. Baru kita kalau mau update lagi apa yang saya lakukan di RBW saya, alhamdulillah semuanya baik-baik saja dan peningkatannya cukup lumayan lah. Saya update itu paling tidak kalau ada yang kendala di hati saya ingin mencoba lagi, paling tidak saya akan melakukan perubahan selama per 3 bulan tuh aku update ya. Aku update. Namun di dalam jangka waktu itu paling dalam sebulan tuh saya masuk untuk penyemprotan hama atau yang lain-lainnya, mengecek Twitter yang ada di dalamnya atau kabel-kabel yang ada di dalam gedung itu sendiri. Terkadang ada kejepit atau ada yang dimakan tikus. Jadi itu yang perlu kita sebenarnya yang perlu kita diperhatikan dalam budidaya walet ini. Jangan terlalu banyak perubahan-perubahan dalam gedungnya, apalagi suara yang mau diotak-atik apapun. Kalau burungnya sudah stres atau sudah mencoba untuk masuk ke tempat gedung bapak dan ibu yang dibangun itu, yaitu butuh waktu lagi untuk beradaptasi di gedung bapak-bapak ya. Jadi teman-teman sekalian yang ada melihat channel ini, semoga ini bisa kita ambil dan petik manfaatnya dah. Buatlah yang negatifnya. Di sini saya hanya ngoceh-ngoceh mengutarakan apa yang sesuai di pengalaman saya. Soalnya sebagian besar ada yang tanya-tanya di WA ataupun di komen-komentar tentang budidaya walet ini. Terkadang juga ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas ya. Seperti yang ini bang, aku kadang pusing dah. Saya ada gedung nih 4x6, 3 lantai, berapa Twitternya bang yang dipakainya? Nah, itu saya susah untuk menjawabnya. Soalnya ya sepengetahuan saya untuk menggunakan Twitter itu mengikuti tata ruang yang ada di gedung kita. Jadi itulah, hitung jumlah sendiri Twitter yang dipakainya. Kalau seperti itu aja pertanyaannya, kadang susah kita jawabnya. Kalau ada teman-teman ingin bertanya, tolong dijelaskan atau melengkapi foto-foto ukuran gedungnya berapa dan ukuran ruangnya berapa. Jadi enak untuk susunan Twitter ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang budidaya walet cukup sampai di sini, jangan galau lagi ya.
Saya juga tahu kita punya biaya atau dana yang kita keluarkan bukan sedikit ya, tapi tidak perlu terlalu dirisaukan atau terlalu digalaukan. Biarkanlah burung itu apalagi namanya untuk mengekspor di dalam gedungnya, apabila gedungnya yang intinya ya, apabila gedung sudah memenuhi syarat untuk burung walet ya, kayak suhu, kelembaban, tata ruang, void, sekat-sekat yang di dalam itu merasa sudah bagus, jangan diotak-atik lagi. Biarkanlah burung mau keluar masuk, atau mau nginap, atau mau kabur, biarkan aja dulu sampai 3 bulan lah teman-teman ya, bertahan di situ. Memang ujian kita ini sebagai pemula ya. Ini tangan ini gatal nih. Kadang kita kalah dengan sugesti-sugesti yang ingin melihat perkembangan yang ada di gedung kita itu sendiri. Jadi terkadang kita itu mau ngintip-ngintip, mau lihat apakah burungnya nginap, apakah burungnya ada yang udah masuk, apakah burungnya sudah ini. Itu terkadang di situ teman-teman ya. Apabila dalam waktu yang kita harapkan itu, pokoknya belum jangka waktu 3 bulan, kita masuk, terus burungnya ada yang nginap, ya gitu senangnya hati kan. Tapi kalau burungnya tidak ada yang nginap, nah disitulah mulai muncul profesi-profesi atau pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh lah, memerlukan perubahan ini, memerlukan perubahan, mungkin ini yang salah, mungkin ini yang salah. Tapi bagi kita yang salah, tapi burung belum tentu ya. Jadi teman-teman, alangkah yang tadi itu ya, alangkah baiknya diperhatikan ya, tata ruang semuanya sudah di-on-kan, gedungnya semuanya sudah 99%, burungnya mantap, baru kita on-kan. Jangan buru-buru ya, jangan buru-buru on-kan. RBW-nya dicek dan dicek dan dicek, sudah semuanya tutup rapat-rapat, bunyikan suara, baru kerjakan pekerjaan yang lain. Jangan dipikirkan nanti 3 bulan berikutnya. Kalau mau mikir silahkan. Oke, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk teman-teman. Jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen, agar saya sebagai Den Joko selalu bersemangat untuk ngoceh-ngoceh seperti ini di depan HP ya. Semoga kita sehat selalu dan diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat, dan dimurahkan rezekinya. Oke, saya sebagai Den Joko, channel Walet 27, pamit mundur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.